di Indo ya dulunya? Oh enggak lah, siapa yang bilang? Komen katanya gini, Enggak. Ra itu pendeta besar di Indo, cuman dia mualaf katanya gitu. Ya aku mualaf. Tapi setelah aku mualaf, para pendeta-pendeta itu takut sama aku untuk berdebat. Bener loh. Kalau Seripek ini punya kenalan pendeta, ya, suruh pendetanya datang ke komal saya, atau saya datang ke komalnya, atau saya datangi gerejanya, DM saya, insya Allah saya akan datangi gerejanya. Kita diskusi di halaman gereja. Berarti kamu kenal Edis TV? Oh, Edis takut kali sama saya. Edis itu takut sama saya itu. Nih, Edis tengok nih. Ini pengakuan Edis ya. Ini aku kasih samamu ya. Pengakuan Edis tentang saya ini. Ini bentar ya. Ini pengakuan Edis tentang saya ini. Lagunya dulu, lagunya. Dengar nih, ini. Ini saya tunjukkan sama kamu ya. Ini pengakuan Edis langsung loh tentang Bang Faruk loh. Satu-satunya yang masuk Islam sungguh-sungguh namanya Faruk Sianipar. Bukan hanya satu-satunya yang sungguh-sungguh masuk Islam, Faruk Sianiparnya bisnis, ya. Tapi ya, satu-satunya mualaf yang paling ditakutin Edis, Faruk Sianipar. Bahkan salah satu mualaf yang bisa menggoncang iman Oten, Faruk Sianipar. Bahkan satu-satunya debaters mualaf yang pernah membuat Panditi terkencing-kencing, Faruk Sianipar. Gak percaya? Terima kasih, Nis. Kau sudah mengakui bahwasanya saya, Faruk Sianipar, satu-satunya mualaf itu. Nah, itu pengakuan Edis loh. Satu-satunya mualaf yang masuk Islam sungguh-sungguh, Faruk Sianipar. Saya sudah 3 kali lebih berdebat sama Edis datang ke komalnya. Dia nggak sanggup lawan saya. Akhirnya saya dikick sama dia. Bahkan saya pernah debat sama pendeta. Nama pendetanya Devi ya. Dia S2 teologi ya. Terkencing-kencing dia debat sama saya. Ada di YouTube saya itu. Ini ya. Terkencing-kencing dia. Sampai dia bilang, ya aku tuh yang mau kencing aku, kata dia. Ini di YouTube saya lihat The Real Faruk Sianipar 44. Ini ya, bentar ya. Bentar ya, mana dia ya? Ini. The Real Faruk Sianipar 44. Saat butuh dana cepat, pilih yang aman dan terpercaya. Freddy One. Kabar gembira untuk Anda yang sedang mengalami masalah jantung, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi. Ini videonya nih. Bahkan di situ tertulis, saya mau ke kamar mandi ini bentar ya. Waduh. Mau kamar mandi biasa kencing ya? Aduh, keras sekali ya Pak Pendeta narasi dia. Ya silakan Pak Pendeta. Kalau kau nggak mau begini, kalau kau nggak mau lanjut udah turun aja. Saya nggak mau dinaik di sini ya, karena saya itu ya udah terbiasa itu sering buang air kecil ya. Kalau kau kurang ajar di sini, kurang aja kau. Pak Pendeta, jangan marah-marah Pak Pendeta. Enggak, mulutmu itu, jaga mulutmu itu. Jaga mulutmu ya. Kau itu kurang ajar kau itu kurang ajar. Dia marah-marah gitu loh. Kenapa sesuatu yang mengejutkan itu? Gini ya, Rive ya, mungkin kamu tidak tahu dunia dialektika. Rara. Ketika kita diskusi, kita apa? Gak mau nggak? Nama aku Rara. Iya Rara, dengar Rara ya. Ketika kita berdiskusi, seorang pendebat atau debaters, ketika dia berdiskusi, dia gunakan otaknya ini, ya, sepenuhnya dia gunakan otak dia untuk fokus kepada data, argumentasi, dan juga dialektika yang akan dia sampaikan. Tidak terarah ini semua ini kepada kaki, tangan, organ tubuh yang lainnya, enggak.
Kita fokus kepada data ini. Kita mengingat kembali lagi data-data itu, baik dalam Bible maupun Al-Quran. Pak pendeta tuh bisa pula dia teringat kencing, coba. Dia lagi debat teringat kencing dia, coba. Berarti otaknya tak mampu lagi digunakannya untuk apa? Menandingi atau menyaingi argumentasiku. Nggak bisa lagi otaknya, sehingga dia gagal fokus. Nah, ketika otak dia tidak fokus lagi kepada satu titik, otak dia tercerai, sehingga berpikir otak dia itu digunakan dialirkan kemana? Ke kaki, ke tangan, ke kemaluannya, tapi kira ada kencing. Gitu. Coba lah, si Rara lah. Apa yang kamu ketahui sejauh ini tentang Kristen? Ini banyak kan yang puji-puji kamu loh, Rara. Di sini aku akui ada 2,1K memandang. Banyak yang muji kamu di sini. Dengan perkataan kamu cantik, kamu ini, kamu itu. Kau sudah menikah belum? Belum. Hah? Apa? Belum. Nikahi dong. Belum. Minta dinikah. Ya, kalau ada Muslim yang melamar kamu mau nggak? Nah, kalau Muslim yang deketin kamu mau nggak? selagi agamanya baik dan hatinya baik, kenapa enggak? Iya, berarti kamu ikut Muslim? Enggak. Nggak bisa lah. Coba kita gini, Rara. Ya, kita berpikir coba kita mengkajinya ini adil ya. Jangan dipaksakan ke Kristen, jangan dipaksakan kok ke Islam, jangan paksakan pasanganmu ke Kristen, jangan dulu ya. Ini seandainya dulu kita ke Kristen dulu. Andaikan nih pasanganmu ini mau dia masuk Kristen nih, andaikan nih ya ke Kristen dulu ya. Sekarang saya tanya, dengan hukum apa rumah tanggamu ini dibangun? Ada nggak di dalam iman Kristen itu ketentuan, aturan yang menjadi hak laki-laki, kewajiban laki-laki, hak perempuan, dan kewajiban dari istri? Ada? Anjir, komporku belum dimatikan bang, tunggu. Coba matikan dulu. Habis itu balik lagi kemari. Ada nggak aturannya itu? Contoh nih, maaf nih Ripe Rara ya, maaf 1000 kali maaf gitu loh. Ketika melakukan hubungan suami istri, ada nggak larangan bagi seorang suami dalam Kristen untuk memasukkan kemaluannya ke bagian belakang istrinya? Ada nggak larangannya? Enggak lah, keduburnya ada nggak larangannya? Enggak. Nggak ada kan? Berarti boleh? Boleh lah. Waduh, Gimana sih bilangin kamu lah? Gimana? aduh mati kita. Aduh. Apa maksudnya? Boleh Rara. Apa masuk ke mana? Masuk ke mana? Masukkan ke lubang belakangmu. Kok kasih? Aku kira yang depan, ternyata belakang. Enggak, aku kira yang depan. Kalau yang depan boleh. Nggak boleh. Yang belakang? Hah? Hah? Boleh apa nggak boleh? Sakit lah, kan kecil. Enggak, yang saya tanyakan, adakah larangannya di dalam Bible di mana seorang laki-laki itu diharamkan untuk melakukan hal itu kepada istrinya? Adakah di dalam Bible larangan itu? Terkejut aku, Bang. Boleh katanya, Bang. Mau lepas jantung nggak begini? Tapi saranku cari perempuan lain lah, abangku. Ya. Kalau kita memandang kalau kau pandang dengan pandangannya Allah, niscaya kau tak akan tertarik wanita seperti itu. Ya, kita memandang sesuatu, jangan kau gunakan matamu. Matamu ini bisa menipumu, jangan lihat pandangan matamu. Karena bisa jadi pandangan matamu itu dikuasai oleh hawa nafsumu. Kurang baik dia.
itu kurang baik. Dia perempuan yang kurang baik. Dia adalah, bisa dibilang dia sosok wanita yang ramah, tapi ramahnya dia kepada semua orang, Bang. Nggak kejaga kau itu. Wanita yang ramah kepada semua orang adalah wanita yang tidak bisa menjaga kehormatannya. Oke saudara, selamat bergabung saudara. Islam Kristen saudara, kalian gampang kali terpukau sama wanita. Saudara, Islam Kristen? Kristen lah. Oke, mau diskusi Dinda? Boleh. Oke, saya sampaikan dulu aturannya ya. Kamu bisa on cam nggak nih? Oh, belum bisa on cam. Nah, sekarang gini, karena kamu belum bisa on cam, kamu punya dua pilihan. Kita kaji tema, atau kamu bertanya setelah itu turun. Pilih mana Dinda? Bang Faruk di mana Bang Dadi? Siantar Bang Ahmad Yadi, Siantar. Di mana? Pilih mana saudara? Aku bertanya. Ya udah, siap bertanya turun ya, karena tidak on cam ya. Oke. Ya, silakan. Ini temanya apa nih? Gimana? Ini temanya apa? Temanya oten bebas tanpa aturan. Nah, itulah yang mau kutanya. Maksudnya itu Ya. apa? Oke, jadi gini ya. Belakangan ini kan viral tuh di gereja luar negeri, Kristen luar negeri, di mana pendeta telah mengawinkan manusia dengan babi melalui pemberkatannya, manusia dengan anjing, gitu loh. Yang saya tanyakan, ya, ada nggak ketentuan di dalam iman Kristen, ya, yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan itu? Enggak. Syarat-syarat sah kawin, syarat-syarat sah perkawinan dalam iman Kristen itu ada nggak? Enggak tuh, perkawinan manusia dengan babi. Iya. Gimana itu Bang? Aduh, masa kok nggak tahu yang viral itu? Nih. Coba tunjukkan dulu. Iya dengan babi. Ada aja. Iya, ini benar terjadi ini kalau ketik ya. Manusia kawin sama babi. Benar terjadi di negara Amerika Latin. Pernikahan ketujuh Nabi Muhammad dengan Muhammad di Madinah. Bentar ya. Oke, Malaysia yang belum jauh songkeng. Ini baru ini. déclaré pourquoi cochon ça pour madame. Oui, pour aller pour madame, ouais, et puis me promettre pour aimer. Lẹ́tọ̀ ìyàwó alárédè máa ṣe hùwà tí ò dá ẹlẹ́dẹ̀ ẹ̀dẹ́kùn sọ́mù èèyàn ní òbí ni àbọ̀mọ ẹlẹ́dẹ̀ nítorí lẹ́yìn tójú sú wa o ó tójú sú ẹrẹwà tó yìí gbogbo ilé ẹ bá mi gbọ́ ẹ bá mi. Take this, bride, to be your lawfully wedded wife. I do. Do you promise to love, honor, and cherish her in piglet and in plenty? Yes. Do you, Julia Martin, Pemberkatan nih loh, to be your lawfully pemberkatan kawin ini. Sekarang saya tanya to love, honor, and cherish her in sama saudara, apakah perkawinan itu dinyatakan sah dalam iman Kristen? Tunggu dulu, sebelum kita situ, kita sebagai manusia yang punya akal, berita itu benar apa enggak? Oke, tunggu dulu. Terlepas itu berita itu benar adanya Dinda. Kau tinggal buka aja linknya, di mana yang nge-share itu si pemilik akun itu sendiri. Kayak aku nih, yang pemilik akun, dia yang nge-share perkawinan itu benar terjadi Dinda. Sebagaimana benar terjadinya di Jerman, laki-laki sama laki-laki dikawinkan, perempuan sama perempuan itu dikawinkan, benar terjadi. Tapi ketika kau menyangkal video itu, dengar dulu. Tapi jika kamu menyangkal video itu hakmu. Hakmu. Karena titik fokus dari diskusi kita ini bukan tentang benar atau tidaknya video itu, bukan.
Titi fokus dari diskusi kita ini bukan tentang benar atau tidaknya video itu, tapi tentang syarat-syarat sah kawin dalam iman Kristen. Ada apa enggak? Bukan. Masalahnya sekarang tadi abang menjadikan objek dan subjek video tadi sebagai bahan konten bebas tanpa aturan, yang dalam hal ini manusia dinikahkan dengan babi. Makanya saya bilang, apa yang saya tanya ini ada korelasinya dengan tema ini. Ketika kalian tidak punya syarat-syarat sah dalam sebuah perkawinan, berarti kalian bebas tanpa aturan. Makanya saya bilang tadi, kau tidak usah fokus tentang video itu. Video itu real, benar terjadi. Tapi aku tidak bisa intervensi ketika kau menyangkal video itu, silahkan. Boleh kau sangkal. Tapi pokok permasalahan yang menjadi materi kita bukan benar atau tidaknya video itu, bukan. Gitu loh. Yang saya tanyakan, di dalam iman Kristen ada nggak syarat-syarat sah perkawinan dalam iman Kristen? Ada nggak? Ketentuan syarat-syarat sah. Bentar dulu, maksudnya dengan video tadi jangan abang framing bahwasanya Kristen. Saya tanya dulu bang, kebenaran video itu abang dapat dari mana? Kan saya sudah bilang video itu real. Di YouTube beredar, di TikTok beredar. Bahkan laki-laki yang kawin sama babi itu memberikan konferensi pers. Dia memberikan penjelasan. Memang karena suka dia sama babi itu dikawinin dia. Dia kawinin babi itu tadi gitu loh. Tapi kalau kamu, dengar dulu Dinda Sadara, kalau kamu tidak percaya tentang video itu benar adanya, itu hakmu. Itu hakmu. Aku tidak intervensi itu loh Dinda. Itu hakmu. Silakan kamu nggak percaya dengan video itu gitu loh. Kenapa saya katakan begitu? Karena titik acuan dari diskusi kita itu bukan tentang benar atau tidaknya video itu, bukan. Bukan itu persoalannya. Persoalannya itu saya tanya ke kamu nih, di Kristen itu ada nggak syarat-syarat sah kawin? Tadi abang suruh aku bertanya, aku tanya oten bebas tanpa aturan itu apa? Abang tunjukkan itu, korelasinya itu. Ya ini dia gitu loh. Kalau memang kamu tidak punya, Kristen tidak punya syarat-syarat sah kawin, jangan lagi kau sangkal pernikahan kau manusia dengan babi. Nggak punya berdasar kamu menyangkalnya. Atas dasar apa kamu menyangkalnya? Atas dasar apa kamu menyangkal video itu? Kita bilang, abang bisa nggak nikah sama binatang? Nggak boleh, ada larangannya dalam Al-Quran. Kami pun nggak boleh. Nah, sekarang saya tanya, ketika kamu katakan tidak boleh, nggak sah perkawinan itu, di mana ditertuliskan di dalam iman Kristen syarat-syarat sah kawin? Mempelai laki-laki itu harus mengawini, menikahi, mempelai perempuan. Di mana mempelai laki-laki itu harus begini, mempelai perempuan itu harus begini. Di mana keterangan-keterangan itu, di mana tertulisnya gitu loh. Emang kalau itu tidak boleh, tidak ada dituliskan, apakah kita boleh nikah sama binatang? Nah, berarti kalian bebas, ya boleh dong. Benar kata dia, mereka kan atas dasar hak asasi manusia. Jerman pun begitu. Jerman itu mengawini laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, diberkati pernikahannya, perkawinan di gereja dengan dalil hak asasi manusia. Sekarang gini. Dan pendetanya itu tidak bisa disalahkan karena apa? Karena tidak ada syarat-syarat sah kawin, atau di pemahaman umumnya rukun kawin dalam iman kalian nggak ada. Berarti besok kalau ada Kristen mau kawin sama bekicot, boleh, sah. Ya kan? Sah perkawinannya, sah. Itu kan kata abang, jangan berasumsi. Bukan berasumsi, karena kau sendiri mengakui. Ada nggak? Kamu jawab dulu saya, ada nggak syarat-syarat sah kawin dalam iman Kristen? Ada atau tidak ada? Kalau ada, kasih datanya. Kalau tidak ada, jangan kau salahkan ketika orang memandang kalian itu umat yang bebas melakukan apapun. Itu asumsi saudara. Hah? Jangan berasumsi yang berlebihan kayak gitu. Itu kesimpulan Anda.
Saudara kok gila atau waras saudara? Jangan menghakimi. Ini gila aku rasain. Sama orang. Jangan asumsi katanya. Tapi jangan berasumsi. Mana literasiku yang asumsi? Aku tanya ke kau loh, ada nggak aturan, ketentuan, syarat-syarat sah kawin dalam iman Kristen? Ada atau tidak? Kalau ada, kasih datanya. Kalau tidak, jangan salahkan ketika kami memandang kalian bebas. Ada atau tidak ada, saudara? Lalu, jangan menghakimi sama orang. Gila kok memang ya. Jangan menghakimi. Yang mana lah narasiku menghakimi memang gila. Memang gitu saudara. Saudara gitu memang. Hanya kegilaan lah yang bisa menyelamatkan kau dari meja diskusi, betul itu. Itu langkah yang baik itu. Ya, ciri-ciri orang-orang yang sudah tidak mampu lagi berargumentasi seketika dia pura-pura gila. Itu dia. Selamat. Jangankan di meja diskusi, di mata hukum pun orang yang pura-pura gila itu selamat itu. Sekarang gini, kalau kau disuruh nikah sama babi, mau nggak kau? Gimana? Kalau kau disuruh nikah sama babi, mau nggak kau? Bukan persoalan mau atau nggak mau, nggak boleh. Ada aturannya dalam Islam, nggak boleh. Kalau kau bertanya mau atau tidak mau, tak boleh kau salahkan ketika ada Kristen yang mau. Ada Kristen yang tanya, kau mau nggak kawin sama babi? Nggak mau, kata dia. Nah, dia tidak kawin sama babi berarti karena dia tidak mau. Berarti kalau dia mau, bolehkah dia kawin sama babi? Boleh. Kenapa? Tidak ada larangannya. Nggak ada syarat-syarat sah kawinnya. Kalau Islam nggak boleh, mau kau mau, kau nggak mau, tak boleh. Karena ada syarat-syarat sah kawin. Disebut dengan rukun perkawinan. Kalau satu saja rukun itu tidak disempurnakan, tidak dilengkapi, nggak sah perkawinan itu tadi, batal. Gitu loh. Nggak perlu ditanya mau atau tidak mau. Kau mau, kau nggak mau, nggak boleh. Karena nggak terlengkapi rukunnya gitu loh. Syaratnya nggak terlengkapi. Kalau kalian kan nggak punya syarat-syarat sah perkawinan dalam iman Kristen. Nah, ketika ada Kristen yang mau, boleh nggak? Ya boleh. Kenapa saudara nggak kawin sama babi? Karena kau nggak mau kan? Kutanya sama kau, kau mau nggak kawin sama babi saudara? Nggak kan? Mau 1000 syarat-syarat pernikahan pun, tetap pernikahan Kristen itu lebih sakral daripada yang lain. Lebih sakral? Siapa yang mensakralkan perkawinan Kristen? Siapa? Kenapa aku bilang kayak gitu? Yang mensakralkan perkawinan dalam Kristen, siapa yang mensakralkan, saudara? Siapa? A. Yesus, B. Paulus, C. Bapak-bapak gereja, D. Handuk leher. Siapa? Coba jawab dulu sama aku. Siapa yang mensakralkan? Kalau kami jelas, Allah langsung ya. Siapa? Jawab. Aduh, sempitnya sepatuku. Hanya boleh. Jawab pertanyaanku saudara. Siapa yang mensakralkan perkawinan dalam Kristen? A. Yesus, B. Paulus, C. Bapak-bapak gereja, D. Handuk leher. Siapa? Kenapa saya bilang sakral? Orang Kristen itu hanya boleh nikah dengan satu orang saja. Di mana datanya kalian cuma boleh menikahi satu orang saja atau cukup satu istri? Nikahilah satu wanita saja, di mana perintahnya? Di mana aturannya? Tertulisnya di mana? Bukan seperti itu narasinya. Jangan ngarang-ngarang dulu di mana kau dari di mana diatur di mana. Itu hanya mimpi dengan angan-anganmu saja, Dinda. Jangankan kawin sama babi, kawin sama anjing, kawin sama mama kandungmu, kawin sama saudara kandungmu, kawin sama siapapun kau bebas. Bahkan kau boleh kawin sama tiang listrik. Terima kenyataannya, Dinda saudara. Yesus datang ke dunia ini tidak pernah mengajarkan sakramen perkawinan sebagaimana sakramen perkawinan yang dilakukan dan disahkan oleh bapak-bapak gereja di dalam gereja. Nggak pernah. Nih taruhannya. Kedua,
Paulus juga tidak pernah mengajarkan sakramen perkawinan, mengesahkan perkawinan, sebagaimana bapak-bapak gereja melakukan sakramen perkawinan dalam gereja. Nggak pernah. Ini taruhannya, nih. Siapa yang membuat sakramen perkawinan dalam gereja? Bapak-bapak gereja. Bagaimana mungkin Yesus kan imani mengajarkan sakramen perkawinan sementara dalam iman kalian dia tidak kawin? Bagaimana mungkin Paulus kalian katakan mengajarkan sakramen perkawinan dalam Kristen sementara dalam iman kalian Paulus sendiri nggak kawin? Siapa yang mengajarkan itu? Bapak-bapak gereja. Makanya Yesus itu nggak pernah gini mengajarkan dalam Bible. Demikianlah kalian bukan lagi satu melainkan satu. Tangan yang ditaruh di atas kepala kayak gini. Mana ada Yesus ngajarin kayak gini? Paulus juga nggak pernah ngajarin kayak gini cara bikin kawin. Bukan lagi dua melainkan satu. Segala sesuatu yang telah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Wahai mempelai laki-laki, apakah kamu mau berjanji menerima si Fulan binti si Fulan sebagai istrimu, setia menemani dia di dalam mahligai rumah tanggamu? Saya bersedia, Pak Pendeta. Cocok. Kau perempuan Wati Sinurat, apakah kamu mau menerima segala kekurangan dari suamimu, menemani dia sampai di akhir hayat nanti? Saya mau, Bapak Pendeta. Sah. Suami istri kalian. Suami istri kalian. Jadi. Udah jadi suami istri kalian. Cuma kayak gini. Nggak pernah Yesus mengajarkan kayak gini. Paulus juga nggak pernah ngajarkan kayak gini. Nggak ada. Makanya saya tanyakan syarat-syarat sakawin dalam Kristen. Ketika itu tidak ada, jangan dulu kau berpikir sakral. Masuk akal pun tidak perkawinan kalian. Masuk akal pun tidak. Kalau memang kalian terikat sama hukum dan aturan, ya tak akan mungkin manusia dikawini sama babi. Oke, saudara. Benar. Apa, saudara? Berita itu tidak benar. Kan kita tuh, si Sal nggak bisa ya. Sal, kau udah siap asar, Sal? Aku udah mau masuk asar nih lah. Oke, Bata Ateis 66 sama bergabung. Bata Ateis. Kecil kali suaranya. HP ku yang rusak apa cuman ini ya? Bata Ateis. Ya. Islam Kristen? Ateis ya. Belum lagi. Kok bisa ateis? Aduh, aku nggak diskusi dulu sama ateisnya, Bataknya. Kau bawa Batak tapi ateis, gitu loh. Tengok lagi teman-teman keadilannya, coba lah. Aku ketika aku Batak, Sianipar, ya kan Islam dipanggil Dalle. Dihujat aku, tapi ada yang orang Batak dia ngaku Batak tapi ateis, nggak dipanggil dia Dalle. Coba lihat itu. Nggak adil kan? Nggak adil. Ngaku Batak Islam dipanggilnya Dalle. Ini Batak ateis, tengok itu nggak ada dihujat dia, tengok itu nggak ada dihujat. Yang kalian benci itu sebenarnya bukan akunya, gitu loh, Islamku. Mana sih Sal nih? Yuk naik lagi, adik-adik Oten, silakan. Bang Sugeng, barakallahu fikum. Bang Sunda, masya Allah. Bang Faruk bos Dalle, bukan Bapak Dalle katanya, Bapak Dalle. Kalau kata Sinora, aku Bapak Dalle, Bang. Waalaikumsalam, Bang Abdi. Iya, silakan sana salat asar. Saya jagain sini rumahnya. Iya, 5 menit lagi nih. Sambil nunggu Shell Pasar Ibu. Cair drong, nggak ada pun.
Aduh, mix pula. Nah ini dia, cair dong diberkati Bunda Reni. Cuman Bunda ya, suami sama anak-anaknya belum Bunda. Moderator ada nggak? Moderator di bawah. Mutilasi apa ini? Mutilasi Isa Kalimatullah SWT tujuan ISLM ber-4 GM apa? Udah gila kalian ya. Taping aja pun berserang betul. Udah gila-gila semua hotel ini loh. Nanti ku tanya sama kau apa kalimatullah nggak tahu, apa itu kalam atau apa itu kalimah kau nggak tahu. Apa kalam? Apa kalimah? Kau ngurusin celana Tuhanmu aja nggak mampu kau. Malah sok mau membahas Al-Quran, urus dulu celana si gondrong itu. Kami dulu apa kalam, apa kalimah, faham dulu. Kalau nggak faham kau tentang itu, berserak lah memang kau. Udahlah, kalian nggak kelas kalian itu gitu loh. Ini lagi Ibnu Majah 1908, nggak kelas kalian itu. Ya, kalian urus dulu celana si gondrong itu, urus dulu. Udah 2000 tahun. Kalian aja masih konsili. Celana apa yang cocok dipakai sama dia? Warna biru, warna hijau, warna hitam. Keluaran terbaru keluar lagi tuh warna hijau. Yang enggak. Bang Faruk, ingat gak kita berfoto Bang Faruk? Di mana Bang Abdi? Di Tebet, masjid acara API 2. Oh ya, di Tebet kemarin itu? Iya, aku minta foto sama Bang Faruk kok. Jangan pakai nama Batak apa ateis, jangan pakai nama Batak. Kita suku ini aku turunkan kenapa? Aku nggak mau nanti dibilang apa kita. Janganlah. Kau naik ke meja diskusi pakai nama Batak tapi ateis. Nanti aku salah ngomong rasis. Janganlah. Kau pakai nama akun lain lah. Jangan Batak, Sunda, Kalimantan, Dayak, apalagi. Jangan pakai gitulah. Ya bikin namamu lah, atau ateis saja, jangan bikin nama Bataknya. Rasis nanti kita gitu loh, karena kau bawa nama suku. Nggak boleh kayak gitu, ya. Tahu aku orang Batak gitu loh. Belakangnya itu nggak cocok, Batak ateis. Itu nggak cocok kayak gitu. Linda, selamat bergabung. Selamat bergabung. Islam Kristen? Kristen lah bos. Oh, mau diskusi kita, Linda? Enggak aku mau hanya tertawa aja mendengar kau ngerocot. Oh itu. Iya betul. Tapi aku pakai baju sama pakai celana loh. Linda, kenapa kamu ketawa ya? Aku pakai baju pakai celanaku. Apanya? Hah? Apa? Aku kan pakai baju dan pakai celana. Kenapa Anda ketawa? Enggak, aku geli aku nengok jabirnya mulutmu itu gitu. Laki-laki kok jabir kali kayak gitu loh, makanya saya sengaja naik gitu. Oh gitu ya? Iya. Saking lucunya sampai teman-teman Kristen malu jadi Kristen kan? Ya itu terserahmu mau bilang apa, nggak ngaruh itu bagi kami. Iya mak. Yang penting jabirin aja terus itu aja. Aku itu aja yang mau tonton gitu. Enggak loh, bukan jabir loh ini, itu Linda. Ini bukan jabir. Tapi aku berupaya menguak kebenaran, fakta yang tertulis dalam Bible kalian gitu loh. Iya, mau kau bilang itu kebenaran ya terserahmu, lanjut aja. Cuma aku mau menyaksikan mulutmu yang sampai congor gitu, sampai jadi kalimunya. Ini aku lihatnya kalau nonton dari bawah gitu loh. Oh, berarti suka ya? Nengok bibirku suka ya? Bukan suka, beda. Dia dong, tadi katanya suka. Geli. Geli aku lihatnya. Ya, ketika geli itu, waktu geli itu suka apa enggak?
bikinlah kameramu biar nampak mulutmu yang jabiri. Aduh, ini udah birahi nih. Ini udah pakai Amsal ini. Ini mah mengamalkan Amsal ini, Tok Linda ini. Mau nengok muka aku dia birahi nih. Birahi. Itu. Jangan malu-malu itu. Birahinya kok itu. Mau pakai apa suka mulai itu. Enggak, birahinya kok sama aku. Amit-amit. Hah? Jangan malu-malu. Loh, ini dari siapa? Aku gelik lihat orang yang jadil, apalagi laki-laki kan, si dua baba. Tapi seneng kan, ketawa-tawa kan. Ya itulah makanya aku naik. Yang perempuannya. Biar aku ketawain dulu dia terus yang jabir itu. Baru tahunya aku artinya jabir kan? Jabir itu artinya cair perpuluhan. Foto neho. Jadi orang buat dalih. Enggak, jadi itu kayak mana? Itu ngefans sama aku ya? Iya, amit-amit. Loh, jadi jangan tadi malu-malu bilang suka. Iya, itu. Amit-amit lah ya. Enggak, aku suka melihat jabirmu itu aja, makanya mau kepingin ketawa gitu. Ya itulah, berarti itu nyaman kan dengan jabirku kan? Itu nyaman kan? Cie. Bukalah kameramu biar bisa kulihat bibirmu yang lebar itu menjadi. Itu birahi, takut aku ah. Buka lah. Itu terangsang takut aku. Satu dari sejuta orang Batak yang mulutnya jabir macam kau lo. Kulihat kan, dari aku sampai lihat lah kau apa gitu live kan. Ini memang betul-betul lah Batak Dale ini lebar kali mulutnya si dua babe ini kalau sama Batak begitulah jadi. Tapi keren kan itu, banyak ayat-ayat Bible yang aku hafal kan. Malu-maluin lah sama orang Batak kayak gitu, mulutnya lebar kali, jabir kali. Si dua itu kan menurut itu kan karena itu masih nyembah nggak bercelana. Ya, nggak mungkin aku nggak bercelana. Enggak, aku bilang itu kayak gitu karena itu masih menyembah yang nggak bercelana. Bukan itu yang nggak bercelana. Kalau kau yang bilangi Paru, terserah mau nggak bercelana, mau telanjang, nggak ngaruh itu sama kami. Aku bilang. Oh, berarti itu akui. Berarti itu akui itu nyembah nggak bercelana. Enggak. Hah? Enggak. Iya, jadi itu nyembah ke siapa? Ya Tuhanku. Siapa Tuhan itu? Nggak perlu kau tanya-tanya aku cuma menonton film aja ya. Siapa itu Tuhannya? Malas sekali aku menjawab kau. Malas aku menjawab kau. Nanti jadi si. Malas atau malas atau malu? Malas atau malu? Malas aku menjawabmu. Malas atau malu? Malas. Malas atau malu? Kan udah aku bilang aku cuma mau tertawaimu aja melihat mulutmu yang lebar itu jadi kali itu aja yang aku naik, bukan mau aku. Tapi jujur itu ya, itu jujur ya. Ya kalau itu nggak jujur mencot bibir itu. Aku ganteng nggak? Apanya? Aku ganteng nggak? Oh kalau gantengnya ya ganteng, gajah tenggen ya, gajah tenggen maksudku. Kan, diplesetkannya lagi. Gajah tenggen diplesetkannya lagi, cobalah. Dulu itu, waktu aku Kristen dulu. Cewek-cewek Kristen kalau aku ke gereja itu semua cewek-cewek Kristen tuh nengokin aku dulu. Kan nggak apa-apa ditengok, selama aku yang curi-curi perhatian dulu. Bahkan dulu satu perempuan Kristen ada cinta mati sama aku, tolak cintanya, nangis-nangis dia depan aku. Ya itu urusan dia lah, apa urusannya dengan aku? Iya itu buktinya aku tuh ganteng. Ya itu mereka yang lihat kalau aku bilang kok gajah tenggen karena kan kenapa aku bilang gajah tenggen? Mencot bibir itu ya. Dengar dulu Paru. Kenapa kok aku bilang gajah tenggen? Karena ngomongnya itu pun kayak orang yang tenggen. Tahu kok kan tenggen kan? Mabuk tua. Ada orang tenggen sambil baca, ada orang tenggen sambil baca Bible. Dengarkanlah dulu Paru kan. Orang tenggen itu segala-galanya bisa loh, namanya sudah di luar nalarnya. Oh bisa dia baca Bible, bisa dia baca Bible. Bisa. Baca berarti pendeta juga orang tenggen. Membaca. Pendeta juga orang tenggen kan berarti kan? Dengar dulu. Karena dia baca Bible. Dengar dulu. Pendeta baca Bible punya aturan, nggak macam kau Paru. Oke, sekarang aku tanya sama itu.
Di mana termuat aturan tentang baca Bible di mana? Nggak akan ku jawab ku sepatah kata pun. Kau aja yang berkuar. Aku mau melihat bibirmu aja. Duduk kali aku nggak jawab kau. Itu jujur lah itu ya. Itu jujur itu ya. Namaku tuh sering kali dibahas di gereja kan? Enggak. Iya kan? Namaku tuh sering kali dibilang pendeta di gereja kan? Bagi kalian para hamba-hamba Tuhan, jangan kalian tonton si Paruk itu. Si Paruk itu penyesat. Ketika dia menyampaikan tentang Bible kita, dia menerbitkan Bible kita. Paruk, dengarkan dulu. Itu aja kau sudah bergejang dila kau. Sudah gejang dilamu. Bergejang dilai kau. Ada kawanku yang ngasih tahu. Ada kawanku yang ngasih tahu. Nah, itu kawanmu itu pembohong itu. Hah? Pembohong itu kawanmu itu. Kristen dia loh. Ya, maksudmu kalau Kristen pun nggak ada pembohong? Oh, Kristen ada pembohong. Ya ada orang semua umat ada pembohong. Islam pun ada. Kristen berarti boleh bohong ya? Ya, Islam pun bisa bohong. Banyak bohongnya macam kau, Paruk. Oke. Yang mana perkataanku yang bohong, yang mana? Coba itu. Yang mana? Semua perkataanmu, makanya aku bilang bibirmu lebar, mulutmu lebar kali kau bicara ke si dua baba kau. Satu aja perkataanku yang bohong yang mana? Yang mana banyak coba? Banyak kali. Kasih satu aja, berarti itu yang bohong kalau nggak bisa nunjukkan satu. Pokoknya kalau kau putar ulang, pokoknya kan kau putar ulang nanti live-mu itu banyak kali kebohonganmu di setiap pembicaraanmu itu, makanya tambah lebar mulutmu. Oke, ketika kau katakan dalam Markus 12 nomor 29, Yesus berkata, hukum yang utama dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu bohong apa jujur? Suka-sukamu mau bilang apa, jangan kau tanya sama aku agama, penting kau berkali, itu yang mau aku bilang, udah. Bohong apa jujur? Suka-sukamu mau ngomong apa? Kalau saya tidak mau berbicara tentang agama denganmu, karena yang kau ngomongkan itu semua salah. Aku hanya melihat lebarnya mulutmu aja kok itu kali gitu loh, jabir kali. Mulutnya jabirnya si dua baba. Janganlah kayak gitu orang Batak malu-malu. Yang pantaslah kau disebut dengan apa? Batak. Baru apa kau itu? Itu Linda, kau baru apa? Nanti kau bilang-bilangnya sama orang baru apa aku? Enggak, baru apa kau? Penasarannya. Enggak, mana tahu baru sianipar kau. Patuk maito di dok koko Batak dal yalan jabir mido nadang harung halak Batak songo di sigo bebe song ko makatai jabir kali lebar kali mulutmu ngomong mending iya, tapi kan yang yang bagus semua salah. Tapi yang ku sampaikan kan kebenaran lo itu kan. Enggak kebenaran itu kan menurut pribadimu loh, berarti Bible bohong. Ya, bukan Bible bohong. Karena yang ku bilang kan isi Bible, yang ku bacakan kan isi Bible. Iya, yang kau baca isi Bible, tapi kau peleseti dengan bibirmu yang lebar itu. Yang mana aku plesetkan? Coba, yang mana aku plesetkan? Cobalah. Sudahlah Paru, jangan sampai dibilang orang kau si dua baba, malu lu kayak gitu laki-laki. Enggak peduli aku, karena yang bilangkan aku, ngapain aku malu, karena yang bilangkan aku kayak gitu adalah orang-orang yang menyembah nggak bercelana. Jadi kan tadi itu mereka apa tadi yang ateis itu? Enggak, aku tanya warganya. Dia kan nggak dibilang Batak ateis tadi, dia kan nggak dibilang Batak dalle. Karena apa? Dia nggak mau macam kau menjabiri kayak si dua baba gitu loh. Karena sebenarnya gini kan. Batak dalle. Kok gini? Tapi pada kenyataannya kalian terguncang dengan hadirnya aku di sini. Kalian terguncang gitu loh. Karena apa? Semakin sedikit, semakin banyak orang Kristen itu yang mualaf. Ibaratnya enggak juga. Islam pun semakin banyak yang jadi masuk Kristen. Banyak kali pun. Islam pun banyak yang masuk Kristen, banyak kali pun. Oke, kita anggap ada nih. Kita anggap ada saja inilah yang Islam masuk Kristen. Yang jadi pertanyaan, ya, apakah Yesus pernah menerima orang Kristen? Apapun yang kau tanya tentang Yesus, saya tidak mau jawab. Saya berbeda mulutmu yang lebar itu aja. Apakah Yesus pernah menerima orang Kristen? Saya tidak mau jawab kalau namanya si Paruk yang lebar mulut yang menjawab, yang bertanya. Titik nasa gereja. Yesus itu tidak pernah menerima Kristen itu, terima kenyataannya. Apapun yang kau bilang itu
2 Yohanes, dengar itu. 2 Yohanes 1 nomor 7. Ya, banyak penyesat akan muncul di antara kamu yang tidak mengakui datang sebagai manusia. Dialah si penyesat dan antikristus. Enggak ngaruh itu sama aku, Faruk. Aman. Ya memang nggak ngaruh, orang udah kau matikan akalmu itu, udah kau matikan akal. Yang kau ngomongkan itu kan pelintiran seayatnya itu, enggak itu kebenarannya. Jadi enggak ngaruh itu. Iya, karena kau sudah matikan akalmu. Namboro. Ini nggak ada ya apologet Islamnya yang mau naiknya. Nggak ada ya. Cair dong diberkati Bang Depar. Enggak, aku mau asar Bang. Enggak ada yang gantikan ya. Aku mau asar. Iya tahu, Siraranya mau masuk lagi. Siraranya mau masuk lagi tahu. Cuman aku mau asar Bang. Oke, kita tutup lah teman-teman ya. Nggak ada apologet Islamnya yang mau naik. Sholat dulu lah aku ya. Jika ada salah kata, Bang Faruk mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Kita sempurnakan dengan doa tafarakul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Buat teman-teman ya, Bang Faruk menyampaikan nasihat buat kalian, khusus orang-orang di luar Islam sendiri dan teman-teman Kristen ya. Dengar wasiat yang Bang Faruk sampaikan ini kepada kalian, di mana wasiat ini juga disampaikan oleh para nabi-nabi terdahulu. Apa wasiat itu? Ya, janganlah kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Musa juga berkata, Ibrahim juga berkata kepada anak keturunannya, jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Sementara seluruh para nabi tak pernah berkata, jangan kau mati kecuali dalam keadaan karistin. Yesus juga tak pernah berkata, jangan kau mati kecuali dalam keadaan karistin. Paulus juga tak pernah berkata, jangan kau mati kecuali dalam keadaan karistin. Hal itu bisa membuktikan bahwasanya yang ada pada kalian itu bukan iman, melainkan angan-angan saja. Buat saudara-saudara muslimku yang berbagi di komal ini, Bang Faruk ucapkan syukron. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Semoga Allah membalas kebaikan kalian, dimudahkan dunia dan akhirat kalian, ditetapkan iman dan Islam di dalam hati kalian dan juga keluarga kalian sampai dengan kematian datang kepada kita, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan dalam surah Al-Imran, Allah yang menurunkan Taurat dan Injil. Ya minimal kan mereka harus Islam. Ini enggak. Kenapa mesti menurunkan lagi baru agama begini? Mana coba abang tunjukkan, coba tunjukkan di Bible-nya abang, Musa itu punya Torah. Coba tunjukkan teks aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tunjukkan ke aku bang. Aku dari tadi loh buka data. Ini Al-Quran kitab suci kami umat Islam. Surah Al-Imran ayat yang ketiga. Gini loh bang, kau tunjukkan, tunjukkan di Bible abang, tunjukkan di Bible abang teks asli abang. Nabi Musa itu menerima Torah. Di mana itu tertulis? Di mana? Panjang ceritanya bang. Woi pak. Terlalu banyak. Bang, lesnya pintar apa kuisi abang. Padahal aja panjang. Bang dia pasti nggak ada pura-pura itu. Bang Yusar, ini kan gini loh, kan udah bawa data. Kalau Anda tidak memahami Al-Quran, silakan Anda bawa data Bible Anda bang. Jadi kita bisa adu gitu loh bang. Bukan nggak memahami. Tapi nggak ada data, cuman nanya bang. Iya makanya dari tadi Anda nggak ada bawa data. Anda bertanya, giliran dijelasin Anda nggak percaya. Anda nggak percaya gimana sih? Kalau memang iya Anda bantah dengan data Anda gitu bang. Kalian kok ngotot kali harus Musa itu Islam? Kayak mana ya kalian? Sementara data kan sudah dijelaskan tadi bang. Kurang tuh ngawur kali. Aku jelasin ulang ya, pelan-pelan aku jelasin ya. Dibawa lari sama batu. Aku jelaskan pelan-pelan. Islam itu secara etimologi artinya Yesus kalau Islam. Kami pengikutnya pun Islam semua dari lamanya bang. Nah tadi kau bahas Islam, sekarang kau tidak mau bahas, mana ya kau?
Musa kalau Islam, udah orang-orang Yahudi itu udah Islam semua dari lama, Bang. Sembah sama Muhammad. Aku tunjukkan datanya. Ini beda jauh, Bang. Melenceng. Agama abad ke-7. Mau aku tunjukkan datanya, ucapannya Nabi Musa. Dia mengatakan dia berserah. Itu beda, Bang. Nggak ada di Taurat sama Injil perintah-perintah gitu. Nggak ada, Bang. Tuhan di mana datanya itu? Coba tunjukkan datanya. Data apa di fakta di lapangannya gitu kok, Bang. Kami nggak tunduk sama Allah orang Arab. Tunduk sama Muhammad. Muhammad tuh dia tuh nggak ada nabi selain orang Israel, Bang. Orang Arab tuh nggak terpakai. Nggak ada. Ada Abraham orang mana? Itu orang Islam. Dia kan Abraham orang mana? Abraham orang Yahudi pertama kali. Iya, orang Israel bukan Abraham. Dia itu kasihan Kang cuma Abraham orang Israel bukan? Israel itu si Yakub itu lah anaknya 12 suku itu jadilah mereka orang Yahudi, Bang, sampai sekarang. Ngomong aja Bapak ini, aduh kacau. Kok ketawa? Emang datanya gitu kok. Ya, mana datanya? Bang dari tadi abang bilang datanya. Kalian pun mengatakan bahwa Ka'bah itu dibangun Abraham. Kapan dibangun? Atau saya bantu ya, Pak User, saya bantu ya. Pak User, buka Keluaran 20 nomor 3, Pak User. Pak User nggak mau diskusi, dia cuma pengen ngeyel-ngeyelan aja. Bukan ngeyel. Kalian dari tadi kok ngutus salam ya? Iyalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. User,